di kaop kami. Nah, jadi yang pertama adalah parang. Cara perawatan parang setelah digunakan, baiknya kita bersihkan terlebih dahulu. Kita cuci hingga bersih untuk menghilangkan kotor-kotoran yang melekat pada parang. Kemudian kita jemur. Setelah kita jemur, kemudian kering, kita lakukan pelumasan. Kemudian alat kedua adalah namanya pengait semak atau gusok. Jadi cara perawatannya sama. Setelah kita gunakan alat ini, kita cuci hingga bersih. Kita cuci hingga bersih semuanya. Kita hilangkan kotor-kotoran yang menempel setelah kita menggunakan. Setelah itu kita lakukan pengasahan pada sisi-sisi tajamnya hingga tajam. Kemudian itu kita jemur, kita tunggu hingga kering. Setelah kering kemudian kita lakukan pelumasan sebelum kita melakukan penyimpanan. Kita lakukan pelumasan di setiap sisi-sisi tajamnya, kemudian yang besi-besinya untuk menghindari alat ini supaya tidak mudah karatan atau korosi. Kemudian lanjut pengeringan. Setelah dilakukan pengeringan dirasa sudah kering, kita bisa melakukan langsung penyimpanan untuk di gudang. Kemudian alat yang ketiga ada namanya polaski. Untuk cara perawatannya sama, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan, kita hilangkan kotorannya, kita gunakan air, kita bersihkan semua hingga dirasa kotoran yang menempel sudah hilang. Kemudian bisa kita lakukan pengasahan pada sisi-sisi yang dirasa sudah mulai tumpul. Kita bisa asah, di sini ada rampaknya. Kemudian kita asah hingga tajam. Setelah dirasa sudah mulai tajam, kita lakukan penjemuran. Nah, dijemur, kering, kemudian kita periksa lagi apakah alat ini bisa berfungsi dengan baik, apakah ini goyang atau tidak. Jika nanti dirasa goyang, kita bisa lakukan perawatan untuk penambahan penguncian supaya alat tidak terlepas dari gagangnya saat digunakan. Sudah aman, kita lakukan pelumasan. Melakukan pelumasan sama di bagian sisi-sisi, sisinya saja. Pelumasan sudah dirasa semua dirasa sudah tidak ada yang tidak dilumasi. Kemudian kita lakukan penjemuran. Setelah dilakukan penjemuran dirasa sudah kering, kita bisa langsung kembalikan ke gudang. Nah, kemudian ada di sini namanya box. Box sama sebelum kita lakukan penyimpanan di gudang, apa baiknya kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Caranya sama, kita cuci hingga bersih, mulai dari mata hingga gagangnya. Kemudian dilakukan penjemuran. Setelah dilakukannya penjemuran, dirasa sudah kering, kemudian kita bisa langsung lanjut lagi untuk mengecek apakah alat ini goyang atau tidak. Nanti jika dirasa sudah mulai goyang, kita bisa melakukan penambahan guntian semacam paku atau baut yang bisa membuat alat ini tidak bergoyang. Dirasa tidak bergoyang, kita bisa melanjutkan untuk pelumasan. Pelumasan dengan menggunakan minyak di setiap sisinya, semua udah dilumasi dengan minyak. Kemudian dilanjutkan kegiatan penjemuran. Setelah dilakukan penjemuran, dirasa sudah kering, kita bisa langsung menyimpannya di gudang. Yang berikutnya sama, ini sebelum kita lakukan untuk penyimpanan di gudang, kita bersihkan terlebih dahulu untuk menjaga agar alat-alat yang kita punya itu terawat, dapat bisa digunakan dengan lama. Nah, ini kita bersihkan semua, kita cuci dengan menggunakan air semua hingga rata. Setelah dirasa semua ini bersih, kemudian kita lakukan penjemuran. Rasa sudah kering, kita bisa lanjut untuk melakukan pelumasan. Nah, kita langsung lakukan pelumasan, kita lumasi sisi-sisinya semua, besi-besinya supaya dia tidak mudah berkarat. Kita cek kembali apakah alat ini bisa berfungsi dengan baik, apakah dia goyang atau tidak. Ternyata dirasa tidak goyang, kita bisa lakukan penjemuran lagi, dan kemudian kita setelah dirasa sudah kering, kita bisa lanjut untuk penyimpanan
penyimpanan di gudang. Alat selanjutnya lebar. Nah ini kita cek dulu apakah alat ini kotor atau tidak. Nah, jika dirasa kotor, baiknya kita cuci terlebih dahulu. Cuci semua, pencuci, kemudian sambil kita cek apakah ada karet yang sobek saat pemadaman. Kalau dirasa tidak ada, kita langsung melakukan penjemuran. Setelah dilakukannya penjemuran, dirasa sudah kering, kemudian kita lanjut untuk melumasi. Kita lumasi bagian sisi-sisi yang ada besinya saja untuk menghindari karat atau korosi itu. Oke, sudah semua dilumasi, kemudian kita lakukan penjemuran. Setelah dilakukan penjemuran, dirasa sudah kering, kita bisa lanjut untuk melakukan penyimpanan di gudang. Dan terakhir, pipa punggung sama cara pengawatannya. Kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air. Kita cuci semuanya. Setelah dicuci, kemudian kita cek di dalamnya apakah masih terdapat saringannya atau tidak. Biasanya saat pemadaman karena kita terburu-buru, saringannya hilang. Jadi biasanya kotoran itu menyumbat, jadi tidak ada jadi kebuntuan. Kita lanjut untuk alat semprotnya. Nah, kita cek apakah dia berat atau tidak. Kalau dia berat, nah, kita bisa buka. Kita bisa buka dan kita lumasi pakai minyak saja. Kenapa pakai minyak? Kenapa tidak menggunakan grease atau oli? Selama ini kami coba menggunakan grease. Ternyata kalau grease selama tidak digunakan membeku, jadi nanti pas saat pemadaman alat ini berat karena dari grease tadi itu sudah mulai membeku. Nah, jadi kita menggunakan minyak makan saja. Itu setelah semuanya dirasa bersih, kita cek juga depannya nozzle-nya apakah bisa berfungsi atau tidak. Setelah itu kita lakukan penjemuran. Kalau sudah dijemur, dirasa kering, kita bisa kembalikan ke gudang. Seperti itu. Itu beberapa proses perawatan alat-alat manual yang ada di Daop. Kalau memang tidak digunakan dalam keadaan waktu yang lama, bisa dilakukan perawatan berkala. Seminggu 2 kali atau mungkin seminggu 3 kali bisa dilakukan pengecekan peralatan manual agar nanti saat digunakan bisa dalam keadaan kondisi yang baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan alat pelindung diri bagi anggota Manggala Agni. Yang pertama adalah APD sepatu pemadaman. Jadi sepatu pemadaman jika sudah dirasa digunakan dalam saat pemadaman, sebelum disimpan bisa dilakukan penyucian terlebih dahulu. Lakukan penyucian hingga bersih. Kemudian setelah dirasa semua sudah bersih, tidak ada kotorannya, bisa dilakukan penjemuran hingga kering sebelum disimpan ke loker masing-masing. Apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, bisa dilakukan menggunakan kemoceng atau kain biasa, kain kering, untuk menghilangkan debu-debu yang menempel di alat pelindung diri masing-masing. Itu untuk APD. Kemudian yang kedua, sarung tangan. Sarung tangan apabila setelah digunakan saat pemadaman, jadi bisa dilakukan penyucian. Kita bisa menggunakan sabun atau air, kita cuci semuanya, bisa menggunakan sikat. Kalau dirasa kotoran itu sangat tebal, sudah dicuci, kemudian dilakukan penjemuran. Dirasa sudah bersih, bisa dilakukan penjemuran sebelum dikembalikan ke dalam loker. Apabila
tidak digunakan dalam keadaan waktu yang lama, bisa dilakukan pembersihan dari debu-debu dengan menggunakan kemoceng ataupun lap kering untuk perawatan jangka lama supaya alat pelindung diri kita dapat digunakan kembali. Kemudian ada di sini kacamata, sama setelah pemadaman dirasa kacamata sudah mulai kotor karena kegiatan pemadaman, bisa dilakukan penyucian menggunakan sikat ataupun kain-kain. Dirasa sudah bersih, bisa dilakukan penjemuran. Ketika sudah mulai kering, bisa dikembalikan lagi ke dalam loker. Kemudian apabila kacamata ini lama tidak digunakan, untuk menghilangkan debu-debunya kita bisa melakukan pembersihan berkala dengan menghilangkan debu-debu menggunakan kemoceng ataupun lap-lap kering untuk menghilangkan debu-debu yang menempel. Alat pelindung diri yang berikutnya adalah helm pemadaman personil menggalakni. Jadi setelah digunakan untuk kegiatan pemadaman ataupun kegiatan yang lain, bisa dilakukan pembersihan dengan cara dicuci ataupun dibersihkan dengan menggunakan kain saja, kain lap. Nah, kita cuci hingga bersih untuk menghindari kotor-kotoran. Setelah penyucian bisa dilakukan penjemuran. Setelah dilakukan penjemuran, dirasa sudah kering, bisa dilakukan penyimpanan di dalam loker masing-masing personil anggota Manggalakni. Nah, oke. Yang berikutnya adalah masker respirator. Masker respirator ini apabila setelah digunakan pemadaman bisa dilakukan penyucian hingga bersih, dirasa sudah bersih, kemudian bisa dilakukan penjemuran hingga kering. Kemudian selanjutnya adalah filter dari masker respirator itu sendiri. Jadi setelah pemakaian kita lihat ada di sini namanya tanggal kadaluarsa untuk saringan filter masker respirator ini. Jadi apabila rasa sudah melakukan kegiatan yang pemadamannya berlebih, dirasa ini waktunya untuk diganti, bisa lakukan penggantian saja. Walaupun di sini ada tanggal kadaluarsanya terdapat di label filter respirator itu sendiri. Setelah semua dilakukan pembersihan, kita bisa pasang kembali. Nah, setelah dirasa sudah mulai bersih dan kering, kita bisa kembalikan ke loker masing-masing personel anggota Manggalakni. Oke, itu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan alat pompa, mesin pompa yang ada di daerah operasional Daob Sangkiwa. Untuk perawatannya sendiri dilakukan seminggu 2 kali. Apabila tidak digunakan, kami melakukan perawatan. Kegiatan perawatannya meliputi yang pertama adalah keong. Jadi keong kita cek dulu Pak. Untuk tangki bahan bakar itu sendiri kita selalu cek. Kita buka tutupnya, kemudian kita lihat apakah selang di dalam tangki BBM berfungsi dengan baik untuk saringannya sendiri. Kemudian dirasa sudah baik, dicek semua apakah ada yang bolong atau tidak, dicek. Jadi supaya pas saat kegiatan pemadaman dapat digunakan untuk tangki BBM-nya. Kemudian setelah tangki bahan bakarnya telah dicek, kemudian lanjut ke selang hisap. Selang hisapnya kita perhatikan di anunya, setiap sisinya kita perhatikan apakah ada sobek atau terlekuk. Jadi yang bisa menyebabkan air susah naik pada saat penggunaan alat mesin pompanya dan pencucian.
atau perawatannya bisa juga dibersihkan, dilap menggunakan kain basah ataupun kain kering. Ini untuk perawatan slide shotnya. Kemudian kita lanjut di perawatan turbok. Perlengkapan alat pompa. Nah, di dalamnya terdapat ada namanya selang bensin. Untuk selang bensin itu sendiri saat disimpan dalam keadaan yang lama diwajibkan untuk mengosongkan minyak yang terdapat di selang bensin itu sendiri. Caranya kita tusuk di bagian atas lubangnya, kemudian yang di bawah sama kita cucuk hingga bahan bakar itu keluar, mengosongi pompa bahan bakar. Setelah itu kemudian adapun cara pengecekan selang BBM ini, caranya sambungkan selang BBM pada tangki BBM hingga rapat. Jika rapat, kemudian kita tusuk, kemudian kita pompa. Nah, dirasa sudah bisa, berarti selang BBM ini mampu berfungsi dengan baik. Dalam ada dua nozzle tajuk dan kombinasi. Nah, ini yang selalu ada di dalam toolbox. Dalam juga ada kunci pipa yang selalu kita perhatikan. Kita selalu dilap. Setelah digunakan, kita lap semua peralatan dengan bisa menggunakan air ataupun lap-lap basah untuk menghindari debu yang menempel pada alat. Kita bersihkan semua. Ini namanya saringan hisap. Sudah bersih. Seperti itu. Itu untuk perawatan yang ada dan perawatan dan perlengkapan yang ada di dalam toolbox. Kemudian lanjut di mesin. Cara perawatan di mesin. Jadi saat penggunaan di mesin supaya awet, jadi selalu kita lakukan kegiatan pemanasan. Walaupun kita tidak melakukan pemadaman, wajib kita panasi mesin seminggu minimal 2 kali. Kita cek, kita bersihkan. Kita cuci semuanya, kita bersihkan semua hingga bersih. Kemudian perhatikan, selalu cek busi. Kita cek busi, apakah busi ini masih bagus atau ada kotoran yang menempel. Jika dirasa ada kotoran, kita bisa melakukan pengamplasan. Diampas, kemudian kita pasang kembali. Itu untuk mesin. Kita cek apakah tali berfungsi dengan baik. Kemudian kita cek semuanya, kita cek mulai dari anunya, apakah ada yang kendor atau tidak. Kita perhatikan semua. Kemudian keadaan selangnya sendiri kita perhatikan. Diwajibkan apabila tidak menggunakan air, keong wajib dilepas. Itu penjelasan dari saya soal cara perawatan dan pompa pemadam yang ada di daop kami.